Oke, balik lagi bareng gua Rendra, dan kali ini gua bakal ngebahas film yang jadi experience termewah gua di bioskop tahun ini. Ini sebenarnya masih awal tahun, tapi gue berani jamin Dune Part 2 itu ngasih pengalaman nonton yang gak terlupakan, apalagi kalau lu nontonnya di IMAX. Gak usah khawatir, gue gak akan langsung kasih spoiler di review kali ini. Nanti pas masuk ke bagian spoiler, gue bakal kasih warning ke kalian. Jadi ini dia breakdown Dune Part 2. We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip. Film ini ngikutin petualangan Paul Atreides dan ibunya Lady Jessica setelah keluarga mereka dibantai di planet Arrakis, dan mereka harus bersama-sama untuk menyatukan kekuatan mereka bareng kekuatan Gurun alias kekuatan Fremen. Sementara itu pihak-pihak jahat keluarga Harkonnen kembali melancarkan rencana-rencana liciknya demi meraih kekuasaan lagi di planet Arrakis. Dan juga demi menghindari ancaman baik itu dari pihak Emperor maupun dari pihak Atreides dan Fremen. Ngomongin yang gua suka dari film Dune Part 2 ini. Pertama mungkin dari segi cerita dulu ya. Cerita dimulai dari adegan yang menegangkan banget. Dan sepanjang film kita ngikutin petualangan Paul Atreides, kita disuguhin satu adegan keren ke adegan keren lainnya, gitu aja terus sampai akhir film. Setengah film ini sebenarnya bisa dibilang sebagai film coming of age. Gimana sih Paul Atreides yang baru aja kehilangan keluarganya mulai mencari jati diri barunya. Dengan adanya jejak ramalan, baik itu lisan al-gaib maupun Kwisatz Haderach, di sini Paul Atreides mencoba menyeimbangkan takdir besar yang kata orang jadi nasib dia dan keinginan dia pribadi yang sebenarnya ingin kayak manusia biasa. Dan dari segi karakter pun hampir semua peran dapat highlightnya masing-masing. Tapi pastinya yang jadi jualan utama adalah karakternya Paul dan juga Chani. Di sini Timothée Chalamet sebagai Paul Atreides benar-benar nunjukin pesona dia sebagai aktor kawakan. Range acting dia dari sedih, takut, marah, sampai intimidatif yang berapi-api, dia keluarin semuanya dengan sempurna. Di sisi lain, Zendaya sebagai Chani benar-benar ngasih perspektif lain soal Fremen dan Dune secara keseluruhan. Terus Rebecca Ferguson sebagai Lady Jessica juga bikin gue kagum banget sama dia. Ada beberapa part yang gue nggak sangka bakal bikin gue takut. Ternyata gue dapetin perasaan takut itu dari aktingnya si Rebecca ini. Tapi justru yang di luar dugaan karakternya Javier Bardem. Di film pertama yang kelihatannya cool guy dan bengis itu di sini berubah jadi karakter yang cukup lucu. Tapi dialog-dialog pendek dia justru bikin gue ketawa pas nontonnya. Satu lagi karakter yang mau gue highlight adalah karakternya Austin Butler. Walaupun kemunculannya agak telat, tapi dari awal dia muncul, peran dia sebagai Feyd-Rautha ini benar-benar mencuri perhatian gue. Dari suara, desain karakter, sampai estetik adegannya bikin gue terpukau banget. Visual di film ini tuh bikin gue jatuh cinta banget sama dunia Dune. Dan Greg Fraser ini berhasil bawa penonton masuk ke timeline itu. Apalagi sinematografi yang indah ini tuh dipaduin sama musiknya Hans Zimmer. Jadi soal scoring no comment, pokoknya pas di bioskop bulu kuduk gue naik terus. Nah sekarang kita ngomongin sedikit kekurangannya. Sebenarnya ini bukan kekurangan banget sih. Ini lebih ke hal yang beda sama ekspektasi gua sebagai pembaca novelnya. Jadi film Dune Part 2 ini tuh nggak plek-ketiplek banget sama kayak novelnya. Yang sedikit membedakan adalah timeline cerita di film ini tuh dibuat lebih singkat. Jadi kemungkinan nggak ada 1 tahun keluarganya Atreides ini dibantai sama Harkonnen dan si Paulnya udah sukses gabung sama Fremen dan ngebalikin kekuasaannya di Arrakis. Timeline yang dipercepat ini tuh bikin pace di akhir cerita jadi agak terburu-buru. Beda banget sama novel yang semua plotnya tuh dikupas lebih dalam. Tapi balik lagi, mungkin gak semua orang ngeh sama hal ini. Apalagi yang baca novel pasti gak nganggap ini kekurangan. Jadi bagi gue pribadi, sebenarnya film ini tuh gak ada kekurangannya ya. Sekarang kita masuk ke bagian spoiler. Salah satu detail kecil yang gue suka di film ini tuh adalah gimana Denis Villeneuve misahin estetik yang ada di planet Arrakis dan estetik yang ada di planet Giedi Prime. Matahari hitam yang ada di Giedi Prime ini bikin vibes filmnya jadi beda banget. Kita masuk ke adegan di Giedi Prime untuk berkenalan sama karakternya Feyd-Rautha. Dan kalau di novel, karakter Feyd-Rautha ini tuh digambarkan sebagai orang yang mengidolakan Baron Vladimir. Austin Butler kayak sengaja mengimpersonate suaranya Stellan Skarsgård sebagai Baron Vladimir Harkonnen. Dan dengan suaranya yang mirip ini, setiap kegilaan-kegilaan yang dibawa sama si Feyd-Rautha bikin adegannya tuh jadi lebih sinting. Ada yang salah ngomong dikit ditebas lehernya. Ada kakaknya sendiri disuruh cium kakinya. Dan terakhir pas battle ngelawan Paul Atreides, walaupun si Feyd-Rautha ini kalah, menurut gue dia jadi MVP di adegan tersebut. Ada satu karakter yang hilang di film ini. Sebenarnya si Paul ini pas menaklukkan kembali planet Arrakis dari Vladimir Harkonnen dan Emperor Saddam, sebenarnya dia itu dapat bantuan dari adiknya. Jadi kalau di novel adiknya tuh udah lahir. Dan yang ngebunuh si Vladimir itu sebenarnya adiknya Paul. Tapi mungkin partnya Alia Atreides alias adiknya Paul ini bakal dikasih buat film selanjutnya. Yang pastinya bakal mengadaptasi kisah Dune Messiah.
Dan konklusi di Dune Part 2 ini tuh menurut gue dibuat sedikit lebih happy ending. Karena di sini nggak terlalu dieksplor dilema si Paul Atreides di bagian akhir setelah dia jadi Emperor dan ditakdirkan untuk jadi pembantai umat di seluruh galaksi. Tapi tetap penutupannya cukup indah. Dilema dan sakit hatinya justru lebih digambarin dari sosok Chani. Yang di akhir film dibikin sakit hati karena Paul lebih milih untuk nikah sama Princess Illuran untuk ngamanin posisi dia sebagai Emperor Galaksi. Jadi gue berani ngasih nilai buat Dune Part 2 ini 5K rating alias 10 dari 10. Film ini bener-bener masterpiece. Jadi buat yang udah nonton, setuju nggak film ini tuh bisa dibilang sempurna? Kita bisa diskusi di kolom komentar. Gue Rendra pamit, see you in the next video.